Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Elaria Junita dengan NIM 289215024 dari Prodi Manajemen, di mana di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan ekonomi syariah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah ekonomi syariah sendiri dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Inhar SEMM. Baik, langsung saja kita untuk ke pembahasan yang pertama. Lantas apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Pengertian perilaku konsumen ialah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Lalu untuk poin yang pertama, sederhana tetapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Araf, bab 7 ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid dan makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-berlebihan." Lalu yang kedua, memperhatikan yang halal dan haram, baik yang berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang diperselisihkan. Barang yang najis dan barang yang beracun, juga barang-barang yang mengandung kemusyrikan, serta barang yang dihasilkan dari kejahatan. Lalu yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. Lalu yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya, dan Allah akan mengambilkan kapanpun Dia mau. Lalu berikutnya ada prinsip atau moral konsumsi, yaitu yang pertama prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan dan tidak dilarang hukum Islam ataupun negara. Dalam soal makanan dan minuman yang diharamkan yang tercantum dalam Al-Quran dan kegolongan diberikan kepada orang-orang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan dan harta sama sekali ataupun sebagai obat buat orang yang benar-benar sakit parah dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan makanan itu. Lalu yang kedua ada prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan. Makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat tentunya. Lalu ada manfaat dan berkah konsumsi dalam ekonomi Islam. Aktivitas perekonomian masuk dalam pembahasan mau malah, karena itulah berbagai tema ekonomi Islam harus digali dari kedua sumber tersebut. Salah satu tema ekonomi yang dibahas oleh Al-Quran dan hadis adalah mengenai konsumsi. Dalam kajian ekonomi Islam, masalah tentang konsumsi merupakan persoalan terpenting. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang atau individu. Perusahaan maupun negara konsumsi secara umum diformulasikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang atau jasa seperti makanan, minuman, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan masalah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yaitu kepatuhan syariah atau halal, bermanfaat dan bermanfaat dan membawa kebaikan atau toib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan atau bahaya. Lalu berikutnya ada manfaat berkah konsumsi dalam ekonomi Islam. Jadi masalah dalam konsumsi itu sendiri adalah mengonsumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah atau yang memberikan maslahah atau kebaikan maksimum.
Maslahah terdiri dari unsur manfaat dan berkah dari kegiatan konsumsi. Konsumen harus merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang-barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Lalu berikutnya hubungan antara masalah atau manfaat dan berkah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap masalah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat atau masalah duniawi, sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau masalah duniawi dan akhirat. Lalu nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang pertama, kepemilikan adalah terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Lalu yang kedua, keseimbangan yang secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang, yaitu kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Lalu yang terakhir ada keadilan. Lalu etika konsumsi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah atau syariat Islam. Yang kedua, adil. Pemanfaatan atas karunia Allah harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah sehingga di samping mendapatkan keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Lalu yang ketiga, kehendak bebas. Manusia diberi kekuatan atau berkehendak bebas untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah sendiri. Lalu etika konsumsi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada amanah. Manusia merupakan kaifa yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi ini sehingga manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, diri sendiri, dan juga lain-lain. Lalu yang kedua ada halal. Barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, serta kemaslahatan baik secara material maupun spiritual. Lalu yang ketiga ada sederhana. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.